Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam damai dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 9 sampai 11a. Lalu ia, maksudnya Pilatus, masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keheningan Yesus tentu membuat Pilatus menjadi kesal. Padahal dia memiliki otoritas atau kuasa atas peradilan yang akan menetapkan keputusan akhir. Tetapi firman Tuhan yang baru kita dengar memperlihatkan bahwa kuasa atau otoritas Pilatus untuk menyalibkan Yesus ternyata tidak mengintimidasi Yesus, tidak mengancam Yesus sama sekali. Kenapa tidak? Bukan karena Pilatus berbohong bahwa dia mempunyai kuasa. Juga bukan karena dia tidak memiliki kuasa untuk menyalibkan Yesus, Bapak Ibu. Sesungguhnya dia mempunyai kuasa dan dia telah melakukannya sesuai dengan kuasa yang ada padanya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kuasa yang dimiliki Pilatus tidak mengintimidasi Yesus karena kuasa itu hanyalah pemberian. Yesus berkata, "Itu diberikan kepadamu dari atas." Artinya Pilatus memang benar-benar berkuasa, tidak kurang, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu. Untuk seorang gubernur seperti Pilatus yang ditempatkan di daerah konflik seperti Palestina, gubernur berada langsung di bawah Kaisar Romawi, dan gubernur diberikan kuasa yang besar hanya satu tingkat di bawah Kaisar. Lalu bagaimana kuasa yang besar itu tidak mengintimidasi Yesus? Bapak Ibu, Pilatus tidak hanya memiliki kuasa untuk membunuh Yesus, tetapi dia memiliki kuasa yang diberikan Tuhan untuk membunuh Yesus. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pilatus mempunyai kuasa yang tampaknya berasal dari Kaisar Romawi. Tetapi sebenarnya kuasa yang dapat membunuh Yesus itu berasal dari pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada Kaisar Romawi, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, kuasa ini tidak mengintimidasi Yesus karena kuasa Pilatus atas Yesus tunduk di bawah kuasa Tuhan atas Pilatus sendiri. Yesus mendapatkan ketenangannya saat itu bukan karena kehendak Pilatus itu lemah dan tidak berdaya, Bapak Ibu, tetapi karena kehendak Pilatus dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Bukan karena Yesus tidak berada di tangan Pilatus yang sedang takut karena mendengar perkataan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 6-8, tetapi karena Pilatus ada di tangan Allah Bapa. Sepanjang persidangan terhadap Yesus, kita melihat Bapak Ibu bahwa Yesus yang memegang kendali, bukan Pilatus atau bukan para pemimpin agama. Pilatus bimbang, para pemimpin Yahudi bereaksi karena kebencian dan amarah. Tetapi Yesus tetap tenang. Yesus tahu yang sebenarnya. Dia tahu rencana Allah. Dan dia tahu alasan pengadilannya. Meskipun mengalami tekanan dan penganiayaan, Yesus tetap tidak tergerak. Kenyataannya, Pilatus dan para pemimpin agama sebenarnya sedang diadili.
bukan Yesus yang diadili. Ketika kita ditanyai atau diejek karena iman kita, Bapak Ibu, ingatlah bahwa meskipun kita mungkin diadili di hadapan para penuduh kita, sesungguhnya merekalah yang diadili di hadapan Allah. Artinya, ketenangan kita ketika kita menghadapi masalah yang mengancam bukan berasal dari ketidakberdayaan musuh kita atau kecil besarnya masalah kita, tetapi dari kuasa Bapa kita yang berdaulat atas segala kekuasaan orang lain atau besar kecilnya masalah kita. Inilah inti dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 yang minggu lalu kita pun sudah membicarakannya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang tidak dapat memisahkan kita dari Kristus, karena dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah merasa terintimidasi oleh apapun yang mengancam kita, apapun bentuknya, yang hanya bisa membunuh tubuh. Bukan karena hanya itu yang dapat mereka lakukan, tetapi juga karena apapun itu dilakukan, semuanya ada di bawah tangan Bapa kita yang selalu memperhatikan kita. Kita ingat Bapak Ibu dari Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, saudara-saudari, Pilatus memang memiliki kuasa. Herodes memiliki kuasa. Tentara memiliki kuasa. Setan pun memiliki kuasa. Tetapi tidak ada kuasa yang independen, yang berdiri sendiri. Semua kuasa mereka adalah pemberian. Semua kuasa itu berada di bawah kehendak Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang di kala genting. Bapak Ibu saudara-saudari berharga bagi Bapa kita yang berdaulat. Jauh lebih berharga dari burung yang tak terlupakan oleh Bapa kita. Amin.